Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke Bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga Bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di Bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke Bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga Bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di Bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk
mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin,
dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar
memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan.
cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu,
Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing
kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihissalam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihissalam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihissalam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak.
perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat,
setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat
hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir. Dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya
berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan
dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Nuh alaihi salam naik ke bahtera, dia melarang semua penumpang yang ada bersamanya melakukan persetubuhan karena khawatir akan berkembang biak sehingga bahtera akan penuh sesak. Perintah Nabi Nuh alaihi salam dituruti oleh semua penumpang yang ada di bahtera kecuali seekor anjing. Ia mengawini betinanya dan perbuatan anjing tersebut telah dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Namun anjing mengingkarinya. Ia kawin lagi 2-3 kali. Hal itu kemudian dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh alaihi salam. Atas laporan itu, Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika keduanya melakukan jima, pasti diiringi keributan. Cobaan tak berhenti di sini. Kotoran binatang lama-lama
menggunung di kapal. Hal itu membuat Nabi Nuh menjadi pening. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar memeras ekor gajah. Setelah dia memerasnya, dari sana muncul babi jantan dan babi betina. Binatang itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di bahtera itu. Ketika babi itu bersin, dari bersinnya Allah menciptakan tikus jantan dan tikus betina. Keduanya berkembang biak dan kawanan tikus itu mulai menggerogoti pinggir-pinggir bahtera. Nabi Nuh kemudian menerjunkan kawanan kucing berbuntut untuk mengusir kawanan tikus. Kawanan kucing memangsa tikus dengan cepat hingga memusnahkan tikus yang terakhir, dan sejak saat itu terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus.